Hentikan omonganmu itu. Jiwai rakyatmu hari ini, sehingga engkau menjadi pemimpin yang tidak asal ngomong. Sehingga kamu tidak hanya sekedar pemimpin yang bisa berteori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Farouk Abdillah Channel ulas berita hangat seputar berbagai perkembangan dan situasi di Republik ini. Dan hari ini saya mendapatkan informasi yang nampaknya kompak, yakni upaya Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia kompak tegur Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin berkaitan dengan syarat mudik yang disebutkannya agar menggunakan booster. Ini langkah-langkah pemerintah hari ini memang sangat cukup merepotkan bagi mereka-mereka yang belum booster, yang baru 2 kali vaksin, karena booster itu adalah vaksin ketiga, itu namanya booster. Dan mari kita dengarkan bersama-sama ucapan dari Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kita, ulama kita, kiai kita, yang selama ini menjadi panutan kita bersama-sama. Mari kita dengarkan pidato penyampaian Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini vaksinasi menjadi penting karena untuk kekebalan komunitas itu kan salah satu faktor pentingnya adalah yaitu vaksinasi, divaksin. Untuk yang lansia itu akan terus didorong, juga yang masih baru satu kali vaksin itu pada menjelang bulan Ramadan ini kita dorong tuh bisa 70% tervaksin, ya, dan kemudian juga booster. Bahkan nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik, ya, selain vaksinasi sudah lengkap 2 kali juga harus sudah di booster. Nah, sehingga dengan demikian maka tidak perlu lagi ada semacam di PCR atau di antigen. Itulah kawan Farouk Abdillah, ucapan yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin berkaitan dengan booster, syarat booster bagi para pemudik di Lebaran Idul Fitri 2022. Kalau mengingat persyaratan itu, maka orang sering menggatuk-gatukkan dengan syarat yang tidak pernah ada pada pelaksanaan sirkuit Mandalika yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Begitu juga kalau kita saksikan di unjuk rasa yang jumlahnya cukup besar, tidak ada persyaratan apapun untuk melakukan unjuk rasa, misalnya harus pakai booster dan segala macamnya. Bahkan mereka juga banyak yang tidak pakai masker. Kenapa giliran mudik ini soal booster? Sebelumnya kita tahu bahwa kejadian-kejadian di peristiwa yang lain tidak ada persyaratan harus booster. Begitu juga kalau kita dengarkan, kita pernah ulas kemarin bahwa sebelumnya Pak Luhut Binsar Panjaitan mengizinkan sholat tarawih dengan syarat booster. Ini cukup aneh. Sebab kalau pakai booster artinya di pintu-pintu masjid dijaga oleh aparat, entah polisi, entah satgas, entah tentara, untuk memperlihatkan
sertifikat booster yang bisa ditunjukkan kepada aparat-aparat yang berada di sana. Namun itulah dinamika negeri ini yang begitu kuat dinamikanya, dari satu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, persoalan selalu muncul yang menimbulkan debat-debat, diskusi-diskusi, pendapat-pendapat yang membuat kita gaduh di anak negeri ini. Kini untuk mudik dengan syarat booster, masalahnya tentu kita tahu bagaimana dengan mudik tahunan di saat Hari Raya Idul Fitri, bahwa kita tidak hanya para pendata, tidak hanya para perantau, tidak hanya para pekerja, anak-anak santri kita yang bertebaran di seluruh pondok pesantren di Indonesia yang mayoritas belum di booster. Bagaimana pula dengan pekerja? Bagaimana pula dengan perantau yang tidak sempat booster? Mereka bukan tidak patuh kepada pemerintah. Mereka bukan berarti mengabaikan apa yang dianjurkan dari pemerintah. Namun kita tahu, dan seharusnya Kiai Ma'ruf Amin tahu, para pekerja dan perantau itu adalah orang-orang yang amat sibuk hari ini dalam rangka untuk mendapatkan sesuap nasi dirinya dan keluarganya. Mereka bukan mengabaikan apa yang jadi saran dan pendapat, saran dan anjuran pemerintah, namun mereka berkubang dengan kesulitan-kesulitan dan usaha-usaha untuk dirinya tetap hidup, untuk mereka tetap hidup dan menghidupi keluarganya. Sementara itu kalau kita perhatikan persyaratan booster, suntikan terakhir yang selama ini dianjurkan oleh pemerintah tidak tersedia bebas. Misalnya di puskesmas, misalnya di posyandu, dan tempat-tempat kesehatan lainnya, yang ada hanya pada tempat-tempat tertentu, ya, di tempat-tempat tertentu, di operasi-operasi tertentu, dan kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya kegiatan Polri, kegiatan kantor-kantor, kegiatan kepolisian, TNI, bisa ditemukan di tempat itu. Atau perusahaan-perusahaan. Sementara tidak seperti untuk mendapatkan pengobatan-pengobatan seperti layaknya. Misalnya ke puskesmas. Kapan saja orang bisa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Untuk vaksinasi booster ini tidak kita temukan di tempat-tempat dengan mudah. Misalnya seperti saya katakan, puskesmas yang bekerja 24 jam. Sehingga para pekerja, rakyat kecil yang berjibaku dengan kehidupannya, yang berjibaku untuk bisa hidup dan bertahan hidup, mereka tidak bisa dengan mudah mendapatkan vaksin booster itu. Nah, saya berpikir mestinya Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wapres lebih memahami keadaan rakyatnya. Hari ini bergubang dengan berbagai kesulitan, dan makan adalah hari ini makan lebih bermutu, lebih bernilai dibandingkan booster di hati masyarakat kecil. Karena kenapa? Mereka tiap hari dikejar untuk bisa makan. Makan 3 kali sehari adalah sesuatu yang sangat patut disyukuri. Jarang-jarang hari ini orang bisa memenuhi kehidupannya makan 3 kali full atau terpenuhnya kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Nah, seharusnya mari kita, terutama bagi Wapres kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dari basic ulama, yang dari basic kiai, seharusnya bisa menyelami keadaan masyarakat hari ini. Bisa menyelami keadaan masyarakat hari ini. Apa yang terjadi? Kenaikan harga-harga yang begitu melonjak, harga daging, harga kedelai. Itulah yang menjadi sandraan kita hari ini. Seharusnya Pak Kiai Ma'ruf Amin berpikir yang lebih elegan, bahwa pada hari ini rakyatnya dalam kesulitan dari berbagai aspek. Jangan kemudian
dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang lebih sulit bagi mereka. Bagi orang umum, bagi orang-orang yang terbiasa ke kantor dan pulang, setelah dari kantor pulang ke rumah, Boster tidak ada kesulitan. Tapi bagi mereka pekerja lepas, yang hari ini yang dimakan hari ini harus dimakan hari ini, mereka memburu kehidupan demi anak, demi diri dan anak serta istrinya. Dan kawan, bagaimanakah sebenarnya perlawanan, teguran yang dilakukan Muhammadiyah hari ini berkaitan Boster menjadi syarat mudik 2022 yang disampaikan Kiai Ma'ruf Amin? Saya dapatkan beritanya dari IDX Channel tanggal 22 Maret 2022. Saya bacakan judulnya, Boster jadi syarat mudik 2022, Muhammadiyah sebut bisa timbulkan masalah. Ini Abdul Mu'id mengatakan kebijakan itu dinilai akan merugikan dan menimbulkan masalah kepada masyarakat yang ingin melaksanakan mudik, kata Sekjen Muhammadiyah. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'id menanggapi pernyataan Wakil Presiden Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menyebut Boster akan dijadikan syarat untuk mudik Lebaran 2022. Abdul Mu'id mengatakan kebijakan ini dinilai akan menimbulkan masalah kepada masyarakat yang ingin melaksanakan mudik. Sebab menurutnya Indonesia selama ini untuk perjalanan antar kota kini telah ada beberapa kelonggaran protokol kesehatan, prokes di berbagai daerah. Pensyaratan Boster akan menimbulkan masalah bagi masyarakat yang akan mudik, kata Abdul Mu'id dalam pesan singkatnya kepada MNC Portal Selasa 22 Maret 2022. Dirinya menyarankan agar pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pelonggaran prokes, namun saat dilakukan secara efektif kepada seluruh masyarakat di Indonesia, mestinya cukup dengan memperlakukan secara lebih efektif aturan yang sekarang ini. Artinya, Sekjen Muhammadiyah mengatakan aturan-aturan yang hari ini berlaku hendaknya diberlakukan saja, jangan ditambah-tambahi lagi agar tidak menimbulkan kegaduhan. Hal ini diungkapkan oleh Wapres beberapa waktu lalu usai meluncurkan digitalisasi pertanian di Pondok Pesantren dan Kompeten Al-Ittifaq Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa. Nah, Boster itu jika ingin dijadikan sebagai syarat, kalau nanti orang mudik, selain vaksinasi sudah lengkap, 2 kali juga harus sudah di Boster, ungkapnya. Ini kawan, Muhammadiyah sudah memberikan sebuah pernyataan bahwa ucapan Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak hanya memberikan masalah bagi rakyat, ya masalah bagi rakyat, namun juga menjadikan berbagai tanggapan yang membuat gaduh. Sementara MUI dari media yang sama menyampaikan bahwa yang berjudul Boster jadi syarat mudik 2002, MUI minta kaji ulang. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas meminta pemerintah untuk melakukan kajian terkait kebijakan Boster yang akan digunakan sebagai syarat mudik 2022. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta pemerintah untuk melakukan kajian terkait kebijakan Boster yang akan digunakan sebagai syarat mudik 2022. Dirinya pun meminta pemerintah untuk menanyakan hal tersebut kepada para ahlinya di bidangnya. Anwar Abbas ini Wakil Ketua Umum ya, Wakil Ketua Umum itu mengatakan bahwa kalau bikin persyaratan seperti itu yang disampaikan Kiai Ma'ruf Amin supaya tanya dulu ke ahlinya, jangan tiba-tiba diumumkan seperti itu hingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam tafsir yang macam-macam. Kasihan rakyat ini sudah dirundung berbagai kesulitan kehidupan hari ini, makan minum, apalagi masih ditambah seperti itu mau mudik ya.
Padahal mudik itu adalah satu upaya untuk kayak komputer merestart diri agar supaya dirinya setelah kembali dari mudik menemukan jalan kehidupan yang baru dengan bercermin kepada masa lalunya di kampungnya, barangkali ketemu dengan orang tuanya, memohon doa orang tuanya. Barangkali hal-hal seperti itu menjadi energi bagi para perantau untuk senantiasa bisa bekerja keras dan sabar menerima naiknya harga minyak goreng, gas, dan segala macamnya. Menurutnya, jika kesimpulan para ahli sependapat bahwa para pemudik harus melakukan booster, maka masyarakat lanjutnya tentu harus mematuhinya. Ini bijaksana Anwar Abbas ini ya. Dia menghantam apa yang dikatakan Wapres Kiai Ma'ruf Amin ya, yang diduga tidak melalui kajian-kajian dan meluncur begitu saja kata-kata itu. Mungkin seperti itu analisa saya. Tapi kalau menurut mereka booster itu tidak perlu dibutuhkan, maka pemerintah ya jangan memaksakan dan menjadikan sebagai salah satu syarat atau ketentuan untuk bisa mudik. Jadi ya ini ya Kiai Ma'ruf Amin ya seharusnya tidak menyampaikan itu karena dia bukan bidang dia, ataupun kalau harus menyampaikan ketentuan-ketentuan seperti itu punya dalil, landasan berdasarkan kajian begini begitu, begini begono, sehingga tidak dibantah seperti ini. Kemudian dibantah, ditegur ini Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, ditegur karena diduga menyampaikan pendapatnya, menginstruksikan kepada rakyat untuk pakai booster dan segala macam, tidak berlandaskan argumentasi, tidak berdasarkan penelitian, tidak berdasarkan melalui kajian-kajian dalam melahirkan sebuah keputusan atau kebijakan mudik Lebaran 2022. Sehingga Ketua PPP Muhammadiyah berharap adanya kebijakan tersebut tidak merusak citra pemerintah di mata masyarakat Indonesia. Nah, ini diingatkan ya, Kiai Ma'ruf diingatkan ini. Jangan, kalau saya kasarnya, jangan asal ngomong gitu loh. Jangan asal ngomong. Sebuah ucapan, apapun ucapan seorang pemimpin, by data, by analisa, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Karena hal demikian katanya jelas tidak elok dan jelas akan merusak citra pemerintah. Iya dong. Sekelas wakil presiden masa seperti itu? Mengucapkan sesuatu tidak melalui data-data, analisa dan kajian berdasarkan pendapat para ahli. Nah, kalau Kiai Ma'ruf ini mengumumkan berdasarkan pendapat para ahli, saya nggak salah. Nggak salah, berdasarkan para ahli, penelitian, kajian, apa segala macam, kemudian mengatakan pakai booster. Wow, masih elegan, bro. Pasti bernilai tinggi ucapan sang pemimpin bila dilandasi dengan alasan-alasan yang ilmiah. Saya lanjutkan. Diberitakan sebelumnya Wakil Presiden Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin menyebut booster akan dijadikan syarat untuk mudik Lebaran 2022. Hal itu diungkapkan Wapres usai meluncurkan digitalisasi pertanian pondok pesantren atau Kepontren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Selain vaksin sudah lengkap 2 kali, juga harus sudah di booster, ungkap Wapres. Subhanallah. Ini kawan-kawan Farouk Abdillah ya. Kita tahu jika sesuatu tidak by data, ya tidak by data, kecenderungan ucapan pemimpin tidak lagi berbobot. Kita berharap Kiai Ma'ruf Amin yang punya background ulama semestinya lebih dekat suasana kebatinan rakyat, memilih prioritas utama untuk rakyat. Apa prioritas utama hari ini? Adalah
kesejahteraan rakyatnya. Seperti saya katakan tadi, tentang kelangkaan minyak goreng, kedelai, kelangkaan solar, serta sulitnya rakyat hari ini menata kehidupan. Seharusnya ini menjadi topik yang lebih urgent diucapkan oleh para pemimpin bangsa. Bagaimana menyelesaikannya. Karena urusan-urusan seperti itu, kemarin kita mendengar nenek-nenek mengatakan bahwa merasa heran, ibu-ibu antri minyak goreng, padahal banyak cara untuk memasak dengan direbus apa segala macamnya. Iya, ibu-ibu. Tapi bagaimana mereka-mereka yang menjual nasi goreng, yang menjual pisang goreng, yang menjual rempeyek, yang menjual keripik, yang menjual kerupuk. Apakah mau direbus, nenek? Jangan asal ngomong, pemimpin. Hentikan omonganmu itu. Jiwai rakyatmu hari ini. Sehingga engkau menjadi pemimpin yang tidak asal ngomong. Sehingga kamu tidak hanya sekedar pemimpin yang bisa berteori. Minyak langka antrian 1 kilo. Kemudian disalah-salahkan. Karena ibu tidak pinter mengolah masakannya, dibikin rujak, dibikin ini dan itu. Emangnya cuma itu yang dibikin? Banyak ibu-ibu kita hari ini, emak-emak kita hari ini yang berjualan dengan menggunakan minyak goreng. Mereka terpaksa berdagang, buka warung, segala macamnya. Dan mereka hidup tanpa pertolongan siapa-siapa, bro. Mereka kreatif, bro. Tanpa harus ada suntikan dari siapa-siapa, bro. Buka usaha, bro, untuk bisa hidup dan bertahan hidup bersama keluarganya. Naif hari ini. Pemimpin bangsa kita tidak mampu menyerap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bagi mereka, para pemimpin tentu tidak pernah pusing urusan minyak goreng. Tidak pusing, mau makan hari ini hidangan sudah lengkap. Tapi bagi anak-anak bangsa lainnya, keluarga wong cilik, mereka kesulitan untuk mendapatkan hidup. Saya berharap Kiai Ma'ruf Amin yang sebagai ulama yang mendapatkan porsi kedudukan jabatan wakil presiden, hendaknya lebih konsentrasi menggenjot kesejahteraan rakyat yang mayoritas masih miskin, agar mereka terangkat dari terpurukan. Saya berharap sekali lagi kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin wakil presiden agar lebih konsen, lebih peduli kepada rakyatnya yang lagi terpuruk hari ini. Dan marilah kita berdoa kalau kemudian hari mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang tahu diri terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Saya tidak ingin harapan rakyat banyak menjadi angan-angan rakyat hanya dimimpi di siang bolong ke depan dan hari esok kita. Semoga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sungguh sangat berterima kasih sebenarnya kita. Umat Islam terwakili oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Mudah-mudahan Kiai Ma'ruf Amin sebagai presiden akan membuat terobosan-terobosan baru
Karena beliau adalah kiai, karena beliau juga pengurus MUI dulunya, entah sekarang nggak ngerti saya. Kalau tidak salah Dewan Penasihat seharusnya menjawab persoalan-persoalan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah senantiasa meridai kita. Jangan putus asa. Mari kita jangan putus asa dengan keadaan ini. Umat Islam agar senantiasa tetap tegak berdiri menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, berada di gerbang paling depan. Semoga Allah memberkati kita, melindungi kita, dan segala tutur kata saya hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai suatu pencerdasan dan usaha. Tutur kata saya manakala salah, tergelincir, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.